Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asas-asas bimbingan dan konseling. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat kurnia-Nya kami dapat menyusun makalah ini dengan baik. Kami menyadari bahawa makalah ini jauh dari kata sempurna. Jadi kami harapkan kepada teman-teman saran dan kritiknya supaya kami dapat memperbaiki atau menyempurnakan makalah ini. Dan semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Dede Peji selaku moderator dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan bab 1 yaitu tentang latar belakang. Bimbingan konseling merupakan pekerjaan yang profesional yang menguraikan tentang pemahaman, penanganan, dan menyikapi keadaan tentang seseorang. Pekerjaan ini sangat penting di dalam dunia pendidikan agar tercipta keselarasian dan keharmonisan antara guru dan siswa. Dalam area tanpa masalah guru dan siswa, kegiatan proses belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan konseling sangat ditentukan oleh kaidah-kaidah yang disebut dengan asas. Asas merupakan rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh guru. Selanjutnya bab 2, yaitu pengertian asas-asas bimbingan dan konseling yang akan disampaikan oleh Wulan Apriani. Kepada Wulan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Apriani. Saya akan menjelaskan isi dari bab 2 mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Asas merupakan segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling harus memperhatikan asas-asas yang mendasari tugas pembimbingan tersebut. Keberhasilan suatu kegiatan bergantung pada kemampuan seorang konselor dalam memenuhi asas-asas bimbingan dan konseling. Seorang konselor yang tidak memperhatikan asas-asas bimbingan dan konseling, maka akan menemui banyak sekali hambatan atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan seorang profesional. Maka dari itu, perlu dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang menjamin adanya efisiensi dan efektivitas dari hasil dan prosesnya. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan nama asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Betapa pentingnya asas-asas bimbingan dan konseling, sehingga dapat dikatakan sebagai jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan bimbingan konseling. Apabila asas-asas tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka jelas kegiatan tersebut akan terhambat atau bahkan terhenti. Ada beberapa asas-asas bimbingan dan konseling yang harus dipenuhi oleh seorang konselor. Di antaranya yang pertama yaitu asas kerahasiaan atau confidential, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya seluruh data atau keterangan dari peserta didik, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima materi atau informasi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Seorang konselor berkewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data atau keterangan dari peserta didik agar tetap terjamin kerahasiaannya. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan dari peserta didik dalam menjalani setiap kegiatan yang diberikan kepadanya. Seorang konselor berkewajiban untuk mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling mau bersikap terbuka atau tidak berpura-pura. Agar peserta didik mau terbuka, maka seorang konselor hendaknya terlebih dahulu membuka diri. Asas ini sangat bertalian erat dengan asas sebelumnya. Yang keempat adalah asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk dapat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan tersebut. Seorang konselor hendaknya mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam kegiatan tersebut. Yang kelima adalah asas kemandirian. Asas ini merupakan tujuan dilaksanakannya bimbingan dan konseling. Seorang konselor hendaknya mengerahkan segenap layanan bimbingan konseling
untuk meningkatkan kemampuan kemandirian dari peserta didik. Yang keenam adalah asas kekinian. Asas ini bukanlah asas yang dimiliki oleh kaum milenial, tetapi asas ini merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang sedang dihadapi pada masa sekarang, masa lampau, masa depan, dilihat sebagai dampak dan berkaitan erat dengan apa yang ada dan apa yang dihadapi oleh peserta didik pada masa sekarang. Yang ketujuh adalah asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar seluruh isi layanan terhadap peserta didik dapat terus berkembang, tidak monoton, dan terus bergerak maju, serta berkelanjutan sesuai dengan tahapan perkembangan dari peserta didik. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan. Asas ini yaitu asas yang menghendaki agar seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru maupun pihak lain, dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, koordinasi dan kerjasama dalam berbagai pihak sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kesembilan adalah asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar seluruh kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bahkan dalam hal ini, seorang konselor hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, serta menerapkan norma-norma tersebut. Yang ke-10 adalah asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar seluruh kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, hendaknya seluruh tenaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling benar-benar orang yang profesional dan ahli dalam bidangnya. Profesionalitas seorang konselor harus diwujudkan baik dalam penyampaian jenis-jenis kegiatan maupun kode etik bimbingan dan konseling. Yang ke-11 adalah asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar ketika seorang konselor tidak mampu menyelesaikan tugas pembimbingan secara tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, maka harus segera mengalih tangankan kasus kepada orang yang lebih kompeten. Yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Asas ini merupakan asas yang menghendaki agar kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat memberikan rasa aman atau rasa mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan dorongan dan rangsangan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk terus maju. Itulah 12 asas-asas bimbingan dan konseling yang harus dipenuhi oleh seorang konselor. Dengan memahami dan menerapkan 12 asas tersebut, maka seorang konselor akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan kami, Tiara Ade Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ade Sukma. Saya akan menjelaskan mengenai azas-azas yang berhubungan dengan siswa. Tiap siswa membutuhkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah karena pertama, tiap siswa memiliki kebutuhannya masing-masing. Adapun pembimbing di sini dapat memberikan bimbingan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau psikis tiap siswanya. Kedua, ada perbedaan di antara para siswa. Karena perbedaan inilah, pembimbing harus memperhatikan siswanya lebih spesifik agar siswanya dapat berkembang dan tumbuh sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang ketiga, tiap siswa ingin menjadi dirinya sendiri. Para pembimbing di sini dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada siswanya agar siswanya tumbuh sesuai dengan apa yang diminatinya. Yang keempat, tiap siswa memiliki dorongan untuk menjadi matang. Para pembimbing harus berorientasi dengan kematangan siswa tersebut agar siswa tersebut dapat tumbuh sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkannya. Dan yang terakhir, setiap siswa memiliki masalah dan juga dorongan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Setiap siswa memiliki masalah dan juga keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan layanan yang dapat diberikan oleh bimbingan dan konseling adalah mengarahkan dan membantu siswa tersebut untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Kesimpulan. 1. Asas merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. 2. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan konseling. 3. Asas-asas bimbingan konseling terdiri dari 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas kegiatan. Dan asas-asas yang lainnya. 4. Tiap-tiap individu membutuhkan pelayanan bimbingan konseling. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada teman-teman yang lain yang bertanya, silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.